Oke, teman-teman, sudah sampai di persimpangan tepat 12.25. Hampir 4 jam pendakian, kita akhirnya sudah sampai di puncak ya. Dan sebagai informasi, ini adalah jalur turunan yang menuju ke Wangayo, Blimbing dan Sande ya. Jadi di bawah ini juga ada banyak percabangan lagi. Tapi kita lanjut fokus dulu ke puncak ya. Jadi bagi para pendaki sering sekali biasanya nyasar di sini teman-teman, di persimpangan ini. Jadi dia naiknya dari sana arah ke Pujungan, tapi dia turunnya lewat sini. Nah, jadi tetap berhati-hati teman-teman. Apalagi yang solo hiking ataupun yang small group ya. Jadi perhatikan sekali jalan, kemudian kalau bisa pakai map ataupun pakai guide, itu lebih membantu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Ini sudah kelihatan cemaranya, cemara khas dari puncak Kedaton di Batu Karu. Ada di sisi timur, mungkin kita akan sampai di pelinggihnya teman-teman. Untuk awannya indah sekali. Jadi ada lautan awan di daerah Tabanan, Kelambitan, dan kita akan lihat dari sisi timurnya juga gimana kondisinya. Oke, itu sudah terlihat puncak Kedaton. Puncak Kedaton di Gunung Batu Karu. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Oke, selamat pagi sahabat dahsyat. Jadi sekarang kita berada di Pura Siwo ya teman-teman. Jadi hari ini saya akan melakukan pendakian ke puncak Kedaton di Gunung Batu Karu. Oke, hari ini masih di jam tujuan ya, jam 7.19. Kita sudah berada di start pendakian di Pura Siwo. Jadi hari ini kita akan mendaki Gunung Batu Karu via Purmalen. Oke, kemungkinan hari ini kita big group ya, sekitar almost 50 packs. Oke, sekarang kita masih pemanasan. Oke, let's check it out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pandang ke depan, ke belakang, ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kanan. Dari putar kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anggota yang sama. Wow, mantap. Kedua. Jadi pewader kamu udah tinggal. Siap. Yes. Nanti regu 1 berangkat duluan. Tujuan kedua, ketiga dan regu 4. Saya harap masing-masing regu itu tidak jaraknya tidak berjauhan ya. Kalau regu 1 ke regu 2-nya sudah terkenyang, ya istirahat sejenak.
modelnya begitu regu keduanya datang jalan lagi gitu. Ini yang saya harapkan nanti setiap pertigaan atau pertimbangan yang tim yang pertama akan memasang pita untuk kode kita pulangnya nanti, siapa tahu nanti Semoga apa yang kita harapkan sesuai dengan keinginan kita, yaitu selamat di jalan, selamat sampai di rumah lagi. Kita memohon semoga kita selalu berpikiran yang positif, berkata-kata positif, dan bertingkah laku positif, karena kita di tempat yang disucikan. Semoga kesucian beliau selalu terjaga. Mari kita berdoa, menundukkan kepala sejenak. Mulai. Om Awigena Masuna Masuna. Om Sidirastuta Rastu. Om Sri Ambawantu. Om Sukambawantu. Om Punambawantu Yuna. titip siapa yang Oke, ini? teman-teman, jadi sekarang tepat di jam 7.35 kita melakukan pendakian. Di sana. Oke, jadi di awal pendakian kita sudah disambut dengan jalan yang menanjak ya teman-teman. Oke, gas. Oke, lanjut teman-teman. Jadi sekitar 5 menit kita sudah berjalan dari start point di Pujungan. Jadi setelah kita melewati 100 meter jalan tanjakan, dan ya kita dapatkan bonus poin jalan datar seperti ini teman-teman. Oke, for your information, jadi Gunung Batukaru adalah gunung tertinggi kedua di Bali dengan vegetasi yang lengkap ya. Jadi untuk dari sisi treknya hampir sama kayak di Gunung Abang, tapi dari sisi vegetasi tumbuhan itu campur ya. Itu sama kayak di Gunung Sangyang dan juga Gunung Lesung, dimana untuk kondisi hutan itu kiri kanan lebat, tapi masih bisa dilihat ya, karena literally jalur pendakian di Gunung Batukaru via Pujungan itu merupakan jalur pendakian favorit ya, karena emang jalurnya jelas dan juga banyak pendaki yang lebih memilih jalur ini karena agak landai. Oke, walaupun demikian kita harus tetap berhati-hati ya, mengingat banyak sekali ada case pendaki yang nyasar di sini. Nah, mungkin dengan pertimbangan seperti itu, teman-teman juga harus sadar ya bahwa setiap gunung itu memiliki cerita masing-masing. Dan jangan pernah meremehkan gunung ya, walaupun jalannya santai, tapi kita harus tetap positive thinking dan jaga struktur kata, ucapan, dan juga pikiran ya, biar kita selamat rahayu sampai di puncak. Oke, jadi kita lanjut dulu ya teman-teman. Jadi full sekali ya timnya sekarang, hampir 50-an orang. Oke, ini tim semangat ini. Ini Semangat! siap saya ini. Kita harus bisa. Oke. Jadi ini pendakian pertama, Pak. Pendakian pertama kali ini ke Batukaru apa udah kedua kali? Kedua kali. Oke, sama ya. Jadi ini Pertama juga trek dari Jatiluwe. oh dari Purwotali. Tapi kita sekarang melewati jalur Pujungan ya, Pak. Jalur Pujungan lewat Pura Siwa. Siap. Oke. Lanjut dulu. Oke, teman-teman. Jadi sekitar 15 menit kita jalan dari start point, dan kita disambut dengan trek yang seperti ini, licin, tanah, dan lumayan stepnya agak tinggi-tinggi ya. Jadi ini menyulitkan teman-teman untuk yang pemula ya. Jadi lumayan tinggi dan bikin ngos-ngosan. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali ke sini, saya sarankan untuk menggunakan pool ya. It will help you much better untuk keseimbangan dan juga
Bantu kalian nanjak. Angga aman Angga? Aman. Aduh, Mantap, kali luar ya. biasa. Pemula. Ya jadi naik gunung tuh nggak ada pemula sesuhu ya teman-teman. Karena gunung tuh melihat kita ada sama. Jadi nggak ada manajer, nggak ada apalah. Jadi kita semua sama di mata gunung. Jadi nggak boleh kita meremehkan gunung. Oke. Mantap sekali. Lihat teman-teman. Jadi ada puluhan manusia ya yang melakukan pendakian di pagi hari ini. Jadi ini semua tim dari hotel kita ya. Jadi cukup ramai sekali dengan trek pendakian yang seperti ini. Ya semoga tidak ada hujan dan kita selamat rahayu sampai tujuan. Masih semangat, Hayan? Sudah mulai hangat badannya. Oke. 15 menit pertama. Jadi start jam 8 ya, sudah hampir 40 menitan kita jalan dari starting point. Jadi dengan jalur trek yang seperti ini, nanjak, bebatuan, tapi untungnya masih ada akar. Jadi kita masih ada pegangan. Dan kayaknya lagi 5 menit kita akan sampai di pos 1, tepatnya di pohon besar yang ada di pos 1. Oke, tetap semangat. So far sih tim masih oke. Belum ada yang dehidrasi karena cuaca mendukung, cerah, tapi situasi masih dingin. Oke, teman-teman ya. Jadi beginilah sekilas trek pendakian di Gunung Mutukaru. Tanjakan ekstrim, tapi untung masih ada akar-akar. Jadi kita masih ada pijakan untuk kita naik ke atas. Oke. Bersyukur sekali ya karena cuaca hari ini masih cerah dan semoga nanti cerah sampai atas, karena kalau cerah sampai atas pastinya kita akan melihat semua gunung yang ada di Bali ya. Termasuk gunung yang ada di Jawa juga, Gunung Raung. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Oke, masih jalur pendakian Gunung Mutukaru. Jadi jalannya literally ekstrim ya, dengan banyak sekali ada jalur air, membuat sebagian jalan itu berlubang ya teman-teman. Tapi ya seperti yang saya bilang, untung sekali ini treknya walaupun tanah licin, tapi masih ada akar-akaran. Jadi kaki kita masih aman untuk berpijak dan juga kuat ya, aman pijakannya. Oke. Mungkin lagi 5 menit kita akan sampai di pos 1. Oke. Tak semangat. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di ketinggian 1300 meter di atas permukaan laut ya, atau lebih tepatnya sudah sampai di pos 1. Oke, dimana ditandai dengan adanya pelinggih ya. Mari kita lihat. Hilang jalur Pak. Oke, ini dia pos 1 kita. Mantap pokoknya. Ekstra Jos. Kalian kita depan mah. Oke, inilah pelinggih yang saya bilang tadi. Jadi sekarang kita sudah berada di pos 1. Dan sembari menunggu teman-teman, kita istirahat dulu sambil minum air dan juga perbekalan snack. Pos 1. Oke, teman-teman, lanjut kita jalan dari pos 1 menuju pos 2. Nah, sekitar
50 meter kita jalan, kita menemukan situs Pelinggih ya, atau ini namanya Batur Penghubungan. Jadi hampir semua gunung yang ada di Bali itu ada namanya Pura Penghubungan ya. Salah satunya ada di Batu Karu dan juga di Gunung Agung. Oke, perjalanan selepas dari pos 1 kita disambut dengan tanjakan step yang dipenuhi dengan akar ya. Jadi ini merupakan salah satu spot menarik yang ada di jalur pendakian di Gunung Batu Karu. Oke. Oke, teman-teman, sekarang kita berada di ketinggian 1300 mdpl ya, 1350. Yang dimana ini merupakan spot foto sebelum kita menuju pos 2. Masih aman, Bode? Di sini kan itu kelihatan sudah Aman? Akhirnya bisa mendaki dengan suhu saya ini. Angga, Foto dulu, foto. Oke, oh iya, Ode. Lagi 1 kilo udah nyampe. Oke, jadi kita naik ya teman-teman. Oke, teman-teman, jadi sudah ada beberapa pendaki yang sudah balik dari puncak ya. Dan sekarang kita melanjutkan perjalanan, which is itu jalannya enak sekali ya, karena terlalu nanjaknya nggak terlalu ekstrim, ya cukup landai, cuma ya agak panjang sih tanjakannya. Oke, kita terus lanjutkan perjalanan karena kita mengejar waktu ya. Semoga nanti sebelum jam 12 kita sudah sampai di puncaknya. Sekarang menunjukkan pukul 8.30 atau almost 1 hour ya kita sudah jalan dari start pendakian. Oke, so far masih kuat, nafas masih aman. Jadi kalau teman-teman mau mendaki, di salah satu persiapan yang bisa kalian lakukan adalah dengan cara berlari ya, karena konsep berlari dan mendaki itu sama, jadi mental yang diuji, naik enggak gitu. Jadi finish when you're done, not when you're tired. Tapi kalau mendaki ya lihat situasi kondisi juga ya, karena ada beberapa kondisi di hutan yang kita nggak bisa tebak, contohnya kram, kedinginan, atau salah istirahat, mungkin kakinya ditekuk, atau karena memang medannya yang stepnya lalu panjang-panjang, jadi bisa mengakibatkan kram. Selain itu cuaca ekstrim, kadang-kadang badai mungkin, jadi beberapa pendaki mengalami hipotermia atau hipoksia, di mana oksigen, suplai oksigen ke otak itu rendah, jadi sering sekali berakibat fatal. Contohnya bisa kayak keliangan atau nggak fokus. Jadi sangat penting sekali kalian menjaga hidrasi kalian ya, karena dengan cara kita tetap minum itu akan tetap membantu kita tetap fokus ya. Jadi jangan sampai dehidrasi kalau kalian melakukan pendakian. Perhatikan logistik dan juga estimasi pendakian biar kalian itu pendakiannya nyaman, aman. Oke, saya lanjut dulu. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di ketinggian 1450 ya. Jadi sekitar 100 meter kita jalan dari bawah dan menunjukkan pukul 8.51. Jadi hampir 30 menitan kita jalan dari pos 2. Oke, seperti masih berjibaku naiki jalan di trek pendakian Gunung Batu Karu. Pak, semangat. 14.50. Mantap, Adet. Tetap jaga nafas, ambil langkah kecil-kecil. Aman, semangat, aman. Pas, mantap. Oke, hidrasi dulu. Semangat. Minum. Ya.
biar nggak kena hipoksia nanti ya. Ya, jadi kadar oksigen itu rendah menuju ke otak, jadi mengurangi fokus dan juga bikin kelingan. Jadi tetap minum untuk menjaga tetap fokus ya teman-teman. Mantap. Oke, teman-teman, masih dalam perjalanan ya menuju pos 2. Jadi sekarang based on map, jadi sekitar 1,5 kilometer ya, atau kurang lebih 1 jam 2 menit perjalanan kita akan sampai di puncak ya. Oke, jadi aplikasi ini namanya Maps.me ya teman-teman. Jadi kalau para teman-teman atau pendaki pemula yang ingin melakukan pendakian tanpa menggunakan guide, salah satunya bisa menggunakan aplikasi ini ya teman-teman. Tapi disarankan sih menggunakan guide kalau memang pertama kali. Jadi ini hanya sebagai penunjuk jalannya teman-teman. Tapi kalau kalian bersama guide, jadi nanti kalau ada apa-apa, hal-hal yang tidak diinginkan, jadi bisa diminimalisir. Oke, jadi ini cuma pelengkap aja teman-teman, tapi sangat membantu. Oke, jadi sepanjang perjalanan kalian akan disuguhkan dengan pemandangan hijau sejauh mata memandang. Jadi pepohonan sangat lebat dan vegetasi juga bervariasi. Jadi inilah karakteristik dari pendakian di jalur Pujungan menuju puncak keraton di Gunung Batukaru. Oke, jadi kita lanjut dulu. Jadi masih jam 9 ya teman-teman. Jadi proyeksinya sekitar jam 11-an kita harus sudah sampai di puncak dan istirahat selama sejaman. Habis itu kita balik lagi ke bawah. Oke, saya lanjut dulu. Oke teman-teman, jadi sekarang sudah kita berjalan 200 meter ya, dan sekarang tinggal lagi 1,3 km menuju puncak dengan estimasi 52 menit. Kayak ini sekarang kita berada di ketinggian 1450 dengan jalur yang hampir sama. Jadi jalur tanah dengan akar-akar ini. Ini pun pastikan berlalu. Oke, cuaca masih bersahabat. Jadi masih ada matahari di atas kita dan semoga tidak ada hujan ya, karena kalau hujan ini bakalan menghambat perjalanan kita karena jalan mostly slippery nanti ya. Semoga nanti kita sampai di atas sekitar jam 11 atau setengah 12 ya. Oke, aman semuanya. Istirahat sejenak. Jadi kita menunggu grup 2 dan grup 3. Jadi in total kita ada total ada 4 grup ya, 1, 2, 3, 4, dan sekarang saya ada di grup 1. Nah, ini ada tim saya di tim grup 2. Biarkan Tesi yang jadi kabul. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di pos 2. Jadi start pendakian tadi jam 7.35 dan sekarang kita sampai jam 9.40. Hampir start 2 jaman, lebih 10 menit kita sampai. Gimana Angga? Masih aman? Mantap, masih aman. Oke, mantap. Lanjut. Jadi perjalanan sekitar lagi 1,2 km ke atas. Jadi sekarang kita berada di situs Batu Perahu, di mana batu yang berbentuk perahu itu ya, kalau nggak salah. Oke, jadi hampir sama seperti pendakian di Gunung Agung ya. Jadi setiap pos itu ada ciri khasnya. Kalau kayak di Gunung Agung ada namanya Batu Mentorek, kemudian Simpang Jodoh, dan lain sebagainya. Jadi itu kita sebagai patokan saat melakukan pendakian di malam hari ataupun di siang hari. Jadi sembari menunggu teman-teman, kita istirahat dulu karena jalur juga masih sempit untuk kita istirahat. Tapi kita harus berhenti dulu sembari menunggu teman-teman yang lain juga. Gimana Bode? Pendakian kedua kalinya masih sama rasanya? Tetap. Sangat. Patut istirahat dulu Patut. Di sini lantai. Oke, kondisi cuaca masih bagus ya. Jadi cerah dan udara masih sejuk. Nah, bedanya pendakian di Batukaru dengan Gunung Sangyang. Jadi di Gunung Sangyang itu masih ada kayak pohon perdu yang banyak, tapi di sini itu mostly pepohonan yang tinggi-tinggi
sejenis cemara ya, tapi ini di ketinggian 1800 itu masih belum ada cemarannya. Mungkin nanti kalau sudah mencapai pos 3 cemarannya akan lebih banyak. Oke, teman-teman lanjut. Jadi setelah kita istirahat sejenak sekitar 10 menitan di pos 2, kita langsung diberi trek medan seperti ini ya. Jadi nanjaknya lumayan tinggi, elevasi tinggi dengan jalur tanah bebatuan, tapi masih ada tali temali yang bisa membantu para pendaki jika kesulitan ya untuk naik ke atas. Oke, jadi sarannya dulu. Jadi untuk kontur jalannya masih sama ya, jadi mostly jalur di Batu Karu itu tanah bebatuan dengan serat-serat akar. Jadi ya bagus lah teman-teman. Perjalanan masih jauh, mungkin sekitar 1 jaman ya kita akan sampai di puncak. Tapi kita tetap santai aja karena tidak semua tim kita dalam kondisi fit. Dan ada juga yang pemula ya. Jadi mungkin dari sisi tenaga cepat ngos-ngosan. Apalagi ditambah dengan medan seperti ini ya. Jadi sejauh mata memandang, baik yang kiri ataupun yang jalur kanan, jalannya hampir sama nanjak. Jadi kita pakai insting aja mana yang lebih nyaman dan gampang untuk dipijak. Jadi kita pakai jalur yang itu. Oke. Jadi saya lanjut dulu sambil mengejar teman-teman yang ada di depan. Dan selain itu, sekarang tepat pukul jam 9.55 sudah banyak sekali ada para pendaki yang sudah balik dari atas. Jadi banyak sekali yang ngejar sunrise. Jadi kalau teman-teman mau ngejar sunrise, disarankan naik sekitar jam 2 atau 2.45 ya. Jadi dengan trek rute perjalanan 3 jaman, jadi akan kekejar sampai di puncak. Apalagi ditambah dengan periode bulan Juli Agustus, jadi terkenal dengan awan kapuknya. Jadi pas kita berada di puncak, jadi sejauh mata mandang itu awannya sangat cantik sekali, seperti lautan awan. Mungkin ntar pas sampai puncak, kalau masih diizinkan, kita akan bisa melihat lautan awannya. Tapi balik lagi, kita lihat kondisi cuaca dulu. Biasanya kalau udah siang hari, itu pergerakan awannya sangat cepat. Jadi kadang cerah, kadang langsung tertutup awan. Oke, aman. Jadi saya sudah ganti pakaian ya teman-teman. Jadi tadi saya pakai heater. Jadi karena ini trek pendakian sudah mulai panas, maksudnya kondisi badan sudah mulai panas ya, karena kita sudah mulai berkeringat. Jadi saya disarankan memakai pakaian yang tipis atau base layer seperti ini ya. Jadi gampang menyerap keringat, karena setelah kita naik ke atas itu, walaupun cuaca dingin, pastinya akan tetap berkeringat. Jadi kalau menggunakan baju terlalu tebal seperti heater, bagus hanya untuk di trek pendakian yang dingin aja. Tapi kalau udah mulai panas, kalau kita pakai heater itu bakalan membuat pakaian basah dan berat. Oke, jadi kita lanjut dulu. Oke teman-teman, jadi sekarang kita berada di ketinggian 1500 mdpl ya. Jadi hampir sekitar 1 jam perjalanan dari pos 2 ya tadi ya. Oke, jadi jalurnya masih sama dengan jalan tanah bebatuan with road dengan akar. Oke, so far teman-teman masih dalam kondisi yang stabil ya, walaupun ada beberapa yang dehidrasi dan juga keliangan ya, karena ini mungkin pertama kali melakukan pendakian, dan juga mungkin pas pendakian menggunakan jaket terlalu tebal ya, jadi sirkulasi udara yang masuk ke dada itu terhambat, jadi ada perbedaan suhu di badan dan juga di luar. Jadi itu sering membuat para pendaki terkena hipoksia ya.
jadi sering keliengan gara-gara panas tubuh dan situasi di luar tidak stabil. Jadi maka disarankan sekali kalau teman-teman pendaki kalau sudah merasa hangat ataupun berkeringat, jadi bisa buka jaketnya dan menggunakan baju base layer atau yang tipis ya, jadi biar bisa beradaptasi dengan lingkungan luar. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, jadi kita santai dulu sembari membuka perpala. Jadi penting sekali kalau kalian mendaki gunungan, jadi siapkan banyak kalori ya, jadi yang manis-manis baik itu gula, permen, madu dan lain sebagainya. Jadi itu adalah salah satu energi yang paling gampang diserap sama tubuh ya. Tapi kalau kita makan kayak protein, sosis, telur dan sebagainya, itu bakalan bikin kita dehidrasi. Oke, waktu tepat menunjukkan pukul 10. Jadi kita istirahat dulu di sini. Ya, sambil makan dulu ya teman. Ingat bawa sampahnya turun ya teman. Jangan kita meninggalkan sampah di hutan. Oke, selain permen, teman-teman juga bisa menggunakan energi gel atau madu ya. Jadi ini sangat membantu untuk kalian tetap bisa bertahan dan memiliki cukup energi untuk ke puncak ya. Jadi hampir 1 jam kita jalan dari pos 2 dan tepat menunjukkan pukul 10.30 ya. Jadi kita masih istirahat di situs kayu bah ya, jadi ada kayu yang rebahan di sana. Jadi teman-teman masih istirahat, plus ini jalannya juga masih landai, jadi tempat kita untuk istirahat sejenak ya. Jadi tadi habis dihajar dengan jalur yang ekstrim ya, akhirnya kita bisa melewati dengan lancar ya. Angga, gimana Angga? Masih kuat? Jangan lupa hidrasi ya, minum dan juga minum gini juga yang manis-manis atau ada gula, bisa pakai itu. Oke, bagus. Jangan lupa buang sampahnya di tas ya. Betul. Jangan di hutan. Oke, jadi kita istirahat dulu sejenak sembari menunggu teman-teman yang di grup 2 dan grup 3. Jadi sudah mulai berpencar ya, tapi kita usahakan agar tetap satu barisan karena ini memang jalur santai tapi sering menyulitkan para pendaki karena banyak sekali ada cabang-cabang, terutama yang di puncak ya. Jadi setelah pos 3 menuju puncak itu banyak sekali ada percabangan, jadi sering para pendaki itu pas baliknya itu nyasar ya. Gimana Pak Yan? Pos 3 estimasi mungkin sekitar 30 menit Pak Yan. Mantap. Ya, jadi total 1,1 km. Keren. Istirahat dulu, istirahat. Pas. Siap. Oke, jadi dari tempat kita istirahat based on map ya, jadi sekitar 980 meter ya, jadi less than 1 kilo kita akan sampai di puncak. Ini sih estimasinya 36 menit ya kalau kita tetap jalan ya, tapi ya sudahlah, kita tetap santai aja dulu karena ini pendakian yang fun ya. Jadi kita juga nggak ada ngejar sunrise karena juga kita mendakinya siang ya, jam 7.30. Oke, jadi saya tunggu teman-teman dulu biar kita nanti barengan mengangkatnya ya. Lagi dikit juga. Oke, masih aman ya so far. Kondisi cuaca sangat mendukung. So far tidak ada hujan dan semoga nanti pas kita balik pun cuaca juga tetap cerah dan kita selamat rahayu sampai tujuan puncak dan juga sampai di bawah. Padet, istirahat dulu Padet. Ambil nafas,
Kurang lebih perjalanan sekitar 980 meter, Pak. 980 Ya, kilo ya? ya kurang 1 kilo. Naik terus nih? Ya, yang sana naik terus, Pak. Lagi 30 menit sudah sampai di pos 3 ya, teman-teman. Habis pos 3 apa? Oke, jadi kita sudah berada di ketinggian 1750. Jadi almost lagi 500 meter kita akan sampai puncak ya. Tapi sebelumnya kita akan melewati pos 2 dulu. Pos 3 maksudnya. Oke, seperti yang teman-teman lihat, jadi sudah banyak sekali ada teman-teman pendaki yang sudah balik dari puncak. Nah, di ketinggian 1750, jadi vegetasinya sudah mulai berubah ya, jadi full cemara. Dan ini kayaknya pos 3 ya teman-teman. Mari kita mendekat. Harusnya sudah di pos 3 sih. Biasanya di pos 3 ditandai dengan adanya pura. Mari kita cek dulu. Oke, ya benar teman-teman. Jadi sudah sampai pos 3 di Pengulapan. Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Tembingan. Oh, kirain ada salah. Oke. Udah naik. Ayo semangat ya. Siap, semangat. Jadi kita istirahat dulu sebelum naik ke pos puncak ya. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat beberapa pegunungan yang ada di sisi timur, baik dari Gunung Sangyang yang tepat berada di timur kita. Kemudian itu yang paling kiri, Gunung Lesung. Ya, semoga kelihatan ya. Jadi karena dihalangi pepohonan dan teman-teman bisa lihat ya, jadi di ketinggian 1750 ke atas ini sudah didominasi dengan pohon cemara. Oke, jadi kita sembahyang dulu di sini. Siaman. Oke teman-teman, jadi sembari kita nunggu teman-teman yang di belakang, jadi kita istirahat dulu di pos 3. Jadi kalau dari map kita akan menempuh lagi sekitar 850 meter ya, dengan estimasi perjalanan 30 menit sampai 1 jam. Nah, tepat 100 meter sebelum puncak ya, jadi ada persimpangan yang biasanya ini jadi titik teman-teman biasanya sering tersesat ya. Jadi banyak sekali ada jalur pendakian menuju ke pura puncak Kedaton ya. Oke, sembari menunggu teman-teman, jadi tim kita mau istirahat dan juga sembahyang juga. Kondisi cuaca saya terang benderang dan ya kita istirahat sejenak dulu. Dan waktu menunjukkan pukul 10.51 atau kita berjalan sekitar 1 jam 20 menit ya tadi dari pos 2. Jadi lumayan sulit treknya, tapi aman lah. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masih berjibaku menuju puncak ya. Jadi kita sudah hampir 1 jaman ya, kurang lebih ya 45 menitan dari pos 3, dan sekarang kita istirahat dulu.
sambil menunggu teman-teman sampai di titik ini. Jadi untuk trek selanjutnya kita akan sampai di persimpangan, jalur persimpangan menuju ke Pura Petali dan juga Wongayo ya. Jadi ada 2 jalur menuju puncak dan ini jalur ketiga. Oke, di sisi kanan sudah kelihatan itu Danau Tamblingan ya. Jadi danau yang mudah-mudahan kelihatan Tamblingan. Dan itu di sisi kanannya ada Gunung Lesung ya. Dan kalau teman-teman kalau mau ke Singaraja, enak sekali kalau nongkrong di atas punggungan pegunungan ya. Jadi bisa melihat 2 danau. Jadi Singaraja punya Danau Tamblingan dan Danau Buyan, di mana merupakan itu danau purba tempat letusan gunung ya. Makanya di daerah sana, di area kawasan Bedugul area, jadi banyak sekali ada belerang. Lebih-lebih itu di area puncak Tapak itu kuat sekali aroma belerangnya. Dan di Gunung Lesung itu juga ada Goa Nagaloka, di mana kalau kita turun di sana katanya sih nggak berujung ya, karena terakhir kali orang yang sana itu bisa turun di kedalaman 120 meter. Tapi karena udah habis talinya jadi nggak melanjutkan perjalanan. Dan juga tidak memungkinkan juga untuk melakukan turun goa lagi karena udara juga semakin menipis ya, especially untuk oksigennya. Dan juga orang goa juga sangat gelap, karena itu memang literally goa vertikal ya teman-teman. Jadi kalau di atas itu kelihatannya seperti sumur ya. Mungkin next time kalau ada waktu saya akan naik ke Gunung Lesung. Oke, di ufuk barat jadi ada beberapa gugusan pegunungan yang ada di sana ya, di barat. Jadi yang terdekat itu kalau nggak salah itu di daerah Pemutaran ya. Jadi kalau teman-teman pernah ke Pemutaran ataupun trekking kecil-kecilan di area Pura Bukit Kursi, jadi indah sekali pemandangannya. Dan di sana juga ada deretan pegunungan di Jawa ya, Gunung Raung dan gunung-gunung lainnya. Oke, estimasi perjalanan ke puncak mungkin sekitar lagi 45 sampai 1 jam. Dengan kondisi cuaca masih cerah, terang benderang, tapi udara masih sejuk. Oke, kita tunggu teman-teman dulu. Oke, teman-teman, jadi sudah menunjukkan pukul 11.39 ya. Sudah hampir 3,5 jam kita melakukan pendakian. Dan sekarang kita lagi dikit ya. Jadi as per map itu sekitar lagi 390 meter ke atas ya. Jadi lagi dikit. Kita akan sampai di persimpangan. Ya, jadi kita posisinya masih di sini. Oke, untuk kondisi sekarang setelah kita melewati hutan pinus, jadi sudah ada mulai vegetasi baru yaitu tumbuhan pakis haji ya. Jadi sudah banyak menghiasi area kiri kanan kita ya. Nah, untuk dari sisi kontur treknya juga hampir sama. Tanah dengan akar-akar ya, tapi di sini akarnya semakin sedikit ya, karena literally sudah jarang pohonnya. Jadi beda dengan di awal start pendakian sampai ke pos 2 itu masih full jalannya dengan akar-akar, tapi sekarang sudah mulai jarang ya, karena pohonnya sudah berbeda. Dan sekarang kita masih di area Pagedongan ya. Jadi sembari istirahat, jadi saya mau sembahyang dulu. Semoga kita selamat sampai tujuannya. Oke. Masih tetap semangat menggunakan map. Jadi aplikasi ini sangat berfungsi sekali teman-teman. Jadi ini ya, ini saya pakai mode offline. Jadi mapnya nanti masih jalan. Jadi pengoperasiannya sangat gampang sekali. Kita buka mapnya, kemudian kita ketik search ya, kemudian oke, jadi saya search dulu. Nah, kebetulan tadi saya sudah save yang ini ya, Gunung Batu-Karu. Kemudian ini ada saya pilihan route atau route from, karena kita akan ke Batu-Karu, jadi kita route to Batu-Karu dari posisi kita. Jadi my location, kemudian
itunya ke Gunung Watukaru. Kemudian kita start. Jadi di sini make sure teman-teman, jadi ada pilihan ini mobil, jalan, sepeda, kereta api dan lain sebagainya. Nah, berhubung kita mendaki, jadi akses yang bisa dilalui adalah menggunakan jalan kaki. Jadi estimasi 390 meter 12 menit kita start. Nah, jadi kelihatan seperti ini. Jadi arahnya akan mengikuti teman-teman. Ya, jadi kurang lebih seperti Google Map. Oke, semoga bermanfaat. Jadi sekarang saya lanjutkan perjalanan dulu sambil mengejar teman-teman, karena saya harus ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, memastikan timnya masih kompak dan tidak terlalu jauh gapnya. Oke, ciao. Oke, teman-teman. Jadi kita masih berjibaku menuju puncak dari pos 3 ya. Jadi ternyata jalanan menuju puncak itu makin lama makin terjal. Dan karena tidak ada akar-akar, jadi salah satunya cara naik adalah dengan menaiki jalan seperti ini ya. Walaupun terjal tapi sudah ada dibantu dengan tali temali. Oke, coba saya kasih lihat dulu. Nah, jadi ada disediakan tali temali seperti itu yang terbuat dari kain. Nah, walaupun itu kain tapi masih tetap kuat ya teman-teman. Oke, kita masih berjibaku dengan jalan seperti ini. Nah, as per Google Map-nya mungkin sekitar lagi 250 kita akan hampir sudah mencapai puncak ya. Coba kita lihat dulu. Oke, untuk kondisi cuaca masih terang benderang ya, lumayan agak delay ya. Jadi sekarang sudah 12.04. Tadi saya sempat berbincang-bincang dengan wisatawan dari Jerman. Jadi ada 2 orang. Dia stay-nya di Uluwatu dan drive ke sini langsung bawa motor ya. Jadi lumayan jauh perjalanannya. Jadi untuk kondisi di puncak itu so far katanya clear ya. Jadi sangat jelas terlihat semuanya. Mungkin ada beberapa part yang di daerah timurnya agak cloudy. Nah, semoga nanti kita pas sampai di puncak kita bisa melihat pemandangan yang sama dan kita akan melihat semuanya ya. Jadi di mana lokasi Gunung Abang, Gunung Puncak Mangu dan lain sebagainya. Oke, terus saksikan. Jadi kita masih semangat untuk mencapai puncak. Oke, sudah hampir mencapai puncak. Ditandai dengan tidak ada pohonan. Jadi mungkin sekitar lagi 15 menit kita akan sampai di puncaknya. Jadi jalannya masih tanah batuan dengan beberapa akar ya, tapi mostly untuk vegetasinya rumput-rumput kayak gini. Dan terpantau sekarang udah pukul 12.21. Jadi banyak pendaki yang sudah turun gunung. Mantap. Semangat. Siap. Hati-hati. Oke, saya lanjut dulu. Ini udara juga sudah semakin panas karena kita akan sudah mencapai puncak ya teman-teman, karena tidak ada lagi pepohonan di atas puncak. Dan semoga clear sky. Kaye Kano. Siap, terima kasih. Follow, subscribe, like, comment. Yes. Jadi terakhir kali saya di sini jalannya masih rimbun ya teman-teman. Jadi banyak sekali dulu, apalagi pas selesai musim hujan, karena kan let's say kayak di bulan Desember itu pendakian di sini ditutup karena ada karya di Pura Watukaru. Jadi hampir semua sih gunung di Bali kalau ada pura karya di pura, jadi pendakian akan ditutup. Jadi setelah ditutup selama 1 bulan, biasanya jalur akan lebat ya. Tapi karena ini masih di musim pendakian, jadi banyak sekali ada pendaki, which is jalannya cukup jelas dan bersih ya. Jadi kiri kanan nggak terlalu ada gangguan dari pepohonan ini. Oke, kita lanjut dulu. Oke, teman-teman, sudah sampai di persimpangan tepat 12.25. Hampir 4 jam pendakian, kita akhirnya sudah sampai di puncak ya. Dan sebagai informasi, ini adalah jalur turunan yang menuju ke Wangayo, Blimbing dan Sande ya. Jadi di bawah ini juga ada banyak percabangan lagi. Tapi kita lanjut fokus dulu ke puncak ya. Jadi bagi para pendaki sering sekali
biasanya nyasar di sini teman-teman, di persimpangan ini. Jadi dia naiknya dari sana arah ke Pujungan, tapi dia turunnya lewat sini. Nah, jadi tetap berhati-hati teman-teman, apalagi yang solo hiking ataupun yang small group ya. Jadi perhatikan sekali jalan, kemudian kalau bisa pakai map ataupun pakai guide, itu lebih membantu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, ini sudah kelihatan cemaranya, cemara khas dari puncak Kedaton di Batu Karu. Ada di sisi timur. Mungkin kita akan sampai di pelinggihnya teman-teman. Untuk awannya indah sekali. Jadi ada lautan awan di daerah Tabanan, Kelambitan, dan kita akan lihat dari sisi timurnya juga gimana kondisinya. Oke, itu sudah terlihat puncak Kedaton. Puncak Kedaton di Gunung Batu Karu. Oke. Jadi for your information teman-teman, jadi kalau untuk area camping hanya bisa di atas sini, karena di area sana itu sudah area suci pura. Oke. Jadi teman-teman sudah istirahat. Mana lagi yang lain? Baker masih di bawah. Oke. Akhirnya puncak. Semangat, thank you. Oke, jadi saya mau keliling dulu sebentar. Masih aja terus akhirnya dengan gaya. Saya keliling-keliling dulu menuju area puncak Kedaton ya. Oke, pura puncak Kedaton, yang dimana ini merupakan salah satu pura tertinggi yang ada di Bali ya, karena literally emang lokasi pura ini berada di puncak Batu Karu. Oke, saya mau keliling-keliling sebentar melihat area di puncak ini. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Nah, biasanya di sini tempat kita foto-fotoan, karena yang viral tuh ini rumput ilalang ya, yang menjadi foto-foto spot viral di area Batu Karu dengan plakatnya ya di sana teman-teman. Oke. Dan dari sini kita juga bisa melihat gugusan pegunungan yang ada di sisi timur dari puncak Sangyang. Kemudian ada puncak Adeng, ada pohon, kemudian ada lagi puncak-puncak lainnya. Tapak di sisi kiri, dan di ujung sana juga ada puncak Mangu ya. Jadi inilah kondisi puncak di Batu Karu teman-teman. Indah sekali. Jadi saya keliling dulu teman-teman. Jadi ini puncak timurnya. Benar kan? Tulisan gitu ya. Tidak dijahan. Sorry. Bisa jangan kunci di. Oke, kita balik dulu. Nah, seperti yang saya bilang, ini area puncak Kedaton ya, dimana ini area yang disucikan oleh Desa Adat Pujungan ataupun Kramo yang mengempon pura puncak Kedaton. Ya, inilah puncak tertinggi dari Gunung Batu Karu ya teman-teman. Jadi sembari menunggu teman-teman, jadi kita istirahat dulu sembari break makan siang. Yeah!
Oke, teman-teman, jadi sudah sempat istirahat di tepat pukul jam 14.10 ya, jadi jam 2 siang. Kita memutuskan untuk balik lagi ke bawah ya, karena kita tidak terlalu malam sampai sini, karena estimasi perjalanan akan takes around 3-4 jam. Oke, mantap. Oke, untuk kondisi sekarang di puncak ya, teman-teman bisa lihat di sana ada lautan awan ya di sisi barat saya. Barat selatan ya, jadi daerah sana banyak sekali awan-awan ya, jadi lautan awan, jadi nggak kelihatan area Tabanan, kemudian area Nusa Dua yang kelihatan di daerah sana. Oke, emang ini dah negeri di atas awan. Indah sekali. Sehingga sudah barang tentu spot ini dijadikan tempat berfotoria karena emang backgroundnya keren sekali ya, teman-teman. Dan di puncak juga terpantau banyak sekali ada tim pendaki lain yang istirahat dan juga berfotoria ya. Jadi hampir semua area di puncak ini jadi tempat yang bagus untuk berfoto-foto. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di start pendakian ya. Jadi jam 5 kurang lebih, perjalanan kita sekitar 3 jam menuruni puncak ya. Dan situasi di parkiran masih terang, sementara tidak ada hujan. Oke, bagi teman-teman yang pertama kali mau melakukan pendakian ke Gunung Batu Karu, jadi sangat disarankan sekali itu memulai pendakiannya dari jalur Pujungan atau Puromalen, karena emang literally jalannya jelas dan juga medannya ya cukup menantang tapi masih aman. Oke, cukup sekian video kita kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.